Jangan ikut-ikutan Elon Musk. Bitcoin dan kripto itu haram tahu. Benar gitu? Sebentar. Sebelum ngomongin halal haram, mending kita cari tahu dulu infonya lebih lengkap, biar mantap. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih Bitcoin itu? Simpelnya, Bitcoin itu alat tukar. Terus apa bedanya sama alat tukar lain seperti emas atau mata uang dolar atau rupiah? Emas dan perak itu alat tukar dasar banget. Bahkan sering disebut mata uang Tuhan. Untuk mempermudah transaksi, sebuah negara bikin mata uang. Mata uang ini ditetapkan secara resmi oleh yang punya otoritas, yaitu negara, dan diterima secara umum oleh masyarakat. Kalau emas itu alat tukar universal. Sedangkan mata uang itu diciptakan negara alias terpusat. Sementara Bitcoin sifatnya terdesentralisasi dalam jaringan peer-to-peer. Setiap transaksi akan dicatat pada jaringan digital yang bertindak sebagai buku akuntansi besar yang disebut blockchain. Catatan ini dapat diakses publik. Penciptanya dulu menganggap sistem ini lebih transparan dan fair, gak dikuasai suatu otoritas negara atau bank sentral. Perlu diketahui juga ya, Bitcoin itu sebuah sandi kriptografi yang gak bisa dipalsukan oleh entitas manapun. Untuk memastikan keasliannya, ada tanda tangan berbasis algoritma atau hash dan proof of work atau POW. Ini mirip watermark dan nomor seri pada uang kertas yang ada di dompet kita. Nah, sampai sini kita bisa melihat persamaan sekaligus perbedaan Bitcoin sama alat tukar lainnya ya. Nah, sekarang kita lihat definisi uang dalam fikih. Dalam fikih, mata uang ini disebut nuqud, yaitu segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun. Kalau lihat definisi tersebut, maka kita bisa paham kenapa pada Mei 2021, MUI berpendapat kalau Bitcoin sebagai alat tukar itu hukumnya mubah alias boleh. Tapi, syaratnya harus ada serah terima atau taqabud dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Tapi dari definisi yang sama, kita jadi paham kenapa Al-Azhar memfatwakan haram. Karena dari definisi di atas disebutkan, salah satu syarat uang itu adalah diterima secara umum. Sementara Bitcoin di beberapa negara diterima sebagai mata uang asing, tapi di beberapa negara lain tidak diakui sebagai mata uang. Masalah Bitcoin ini makin rumit secara fikih dan ngeri-ngeri sedap buat sistem keuangan internasional saat Bitcoin jadi komoditas dan alat investasi. Di awal kemunculannya, satu keping Bitcoin cuma dihargai sekitar $1. Perlahan tapi pasti, nilainya merangkak dan meroket sampai hampir 1 miliar rupiah. Kemudian ia turun lagi hingga kisaran 600 juta rupiah. Fluktuasi nilai yang tajam ini nggak terlepas dari aktivitas investasi berbau spekulasi. Disinilah tercium adanya gharar. Gharar adalah istilah fikih yang berarti pertaruhan yang mengandung ketidakjelasan. Dalam Islam, unsur gharar bisa menjadikan sebuah transaksi jadi haram. Karena semangat muamalah dalam Islam adalah semangat saling ngasih manfaat. Sementara gharar bisa mengubah arah jual beli dari saling memberi manfaat jadi memberi madharat dan kerugian. Makanya, dalam hal ini, MUI sejalan dengan fatwa Al-Azhar. Bitcoin sebagai alat investasi lebih dekat ke gharar dan haram. Ini juga jadi alasan mengapa pada November 2021, MUI resmi mengharamkan Bitcoin CS karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan undang-undang tentang mata uang. Tapi yang namanya fikih itu berkembang. Islam itu nggak berubah, tapi penerapan hukum Islam itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad nggak pernah nutup. Kalau kamu punya hak berijtihad juga, Bitcoin itu boleh nggak ya? Tulis dong pendapatmu di kolom komentar.